BSM Hamasia. Hari ini kita ketemu kembali dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang begitu related dengan kehidupan kita. Namun sebelumnya, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada, kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Oh, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Kau yang sesakan seluruh hidupku dalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat tertarik kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan, kami punya Allah yang besar. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami diberkati Tuhan, Tuhan. Berkati konten ini supaya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak kami semua dikuatkan, ditubuhkan. Dan kami serahkan semua di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Elohim BSM Hamasia, Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas satu tema yang saya katakan di awal tadi begitu related dengan kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Kita akan buka dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 41 sampai ayat yang ke-46, di mana kita akan membahas satu tema, kegagalan membuat kita banyak belajar. Kegagalan membuat kita banyak belajar. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa saya angkat tema ini? Karena ketika kita melihat kondisi di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa begitu banyak orang ketika gagal, justru dia kemudian semakin jatuh, dan tidak bisa lagi bangun, tidak bisa lagi wake up dari kegagalannya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi suatu masalah yang begitu serius. Itu makanya saya katakan tadi di depan bahwa tema ini begitu related dengan kehidupan kita. Jangan ketika kita gagal, kemudian kita jatuh dan tidak mau lagi bangkit. Ada banyak orang depresi, stres, ada banyak orang kemudian lari ke hal-hal yang menurut dia ini adalah pelampiasan, ini adalah jalan keluar, ini adalah solusi terbaik dalam hidupnya. Ada yang minum, ada yang narkoba, ada yang bunuh diri, dan segala macam banyak Bapak Ibu dan Saudara. Gagal dalam bercinta, putus cinta Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, itu kadang menjadi suatu masalah bagi anak-anak muda. Kemudian usahanya bangkrut, atau kemudian usahanya dibohongi orang, atau kemudian hubungannya suami istri menjadi bercerai dan segala macam. Saya mau katakan kepada kita semua, kegagalan atau deretan daftar kegagalan itu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak akan membuat kita jatuh di dalam lubang yang sama jika kita mau belajar.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya kuatkan lagi dari tema ini bahwa ketika kita gagal, kita harusnya banyak belajar. Supaya apa? Kita bisa bangun, kita bisa bangkit, kita bisa wake up dalam segala hal, Bapak Ibu dan Saudara. Mental kita harus diperbaiki, khususnya rohani kita, cara pandang kita. Kita mulai belajar ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang kemudian harus kita mulai. Sesuatu yang kemudian harus kemudian kita ubah, Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali kegagalan membuat kita kemudian harus kemudian diubah cara pandang kita. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk membahas tentang kegagalan membawa kita banyak belajar dengan satu pertanyaan, apa yang kita pelajari? Ya kan? Ketika memberi tema kegagalan membawa kita kemudian banyak belajar, maka pertanyaannya yang related adalah apa yang kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-43, kita bisa melihat bahwa kegagalan membuat kita banyak belajar ketika kita bisa belajar memahami bahwa dosa memproduksi kegagalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita gagal, kita harusnya koreksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dengan jalan saya. Jangan-jangan ada dosa yang kemudian saya tidak selesaikan. Begitu banyak orang bangun, kemudian bangkit lagi, bangun, bangkit lagi, bahkan berkali-kali, bahkan mungkin sudah mulai depresi. Kok tidak bangkit-bangkit ya? Kok tidak berubah ya? Mungkin kita harus mengecek, mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu dosa yang kita tidak selesaikan, atau cara pandang kita sehingga kita bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Halo Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama belajar bahwa dosa itu akan memproduksi kegagalan. Nah, kalau kita sudah gagal, maka kita harus ingat, jangan-jangan ada dosa nih. Nah, ayat 41 sampai 43 itu memberikan cara pandang dari kitab Ulangan bahwa dosa itu memproduksi kegagalan. Supaya apa? Supaya kita kemudian mengerti, oh iya, ini yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mencatat ada 3 hal penting dalam ayat 41 sampai 43, mengapa dosa memproduksi kegagalan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 41, bahwa dosa memproduksi kegagalan karena mereka menganggap remeh akan kehendak Tuhan, menganggap remeh akan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, menganggap remeh, menganggap enteng apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Terlalu percaya diri, kemudian juga sombong, Bapak Ibu dan Saudara, angkuh. Ini bahaya, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat 1, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel ini dengan begitu pedenya, dengan percaya diri yang berlebihan, mereka sudah punya senjata, mereka berpikir punya senjata, peralatan perang, mereka punya strategi, mereka punya pengalaman, mereka punya segala-galanya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk berperang dan maju, sehingga mereka tidak lagi berada di bawah kehendak Tuhan. Mereka tidak tunduk di hadapan Tuhan. Mereka sombong dengan segala kekuatan dirinya, dengan semua fasilitas, dengan kecanggihan mereka, pengalaman, skill dan segala macamnya. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah satu langkah yang membuat kita berdosa dan memproduksi kegagalan. Karena apa? Karena kesombongan. Begitu banyak orang jatuh karena sombong, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Alkitab juga menyatakan hal demikian, bahwa kesombongan tidak akan melahirkan satu kesuksesan atau kedamaian, tetapi yang terjadi adalah kejatuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana malaikat itu kemudian jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kesombongannya. Ada Firaun dan raja-raja yang lain, atau kemudian tokoh-tokoh yang lain, ketika dia sombong, dia kemudian jatuh, dan apa yang terjadi? Dia hancur, Bapak Ibu dan Saudara, dan hidupnya penuh dengan kegagalan, tidak ada kesuksesan. Bapak Ibu dan Saudara, kesombongan, keangkuhan itu dimulai karena apa? Kita merasa sudah punya semua. Kita merasa bahwa kita sudah lengkap, kita sudah paripurna, kita sudah sempurna. No, Bapak Ibu dan Saudara, selagi kita ada di bawah bumi ini, selagi kita berada bersama-sama dengan Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus berada di bawah otoritas Tuhan. Jangan sombong, Bapak Ibu dan Saudara. Kesombongan melahirkan atau memproduksi dosa, dan dosa diproduksi kegagalan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita harus perlu untuk mengecek diri kita. Jangan-jangan kegagalan yang saya alami selama ini itu adalah karena dosa. Dosa apa? Karena kesombongan. Bapak Ibu dan Saudara, karakter yang paling Tuhan tidak suka adalah kesombongan. Kalau kita sudah mulai meremehkan Tuhan, meremehkan kekuatan Tuhan, meremehkan kuasa Tuhan, meremehkan doa kita, meremehkan hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan bisa marah, Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah, tidak ada kemenangan. Mereka dikejar seperti laba, Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah bukti bahwa kesombongan menghasilkan dosa, dan dosa menghasilkan
kegagalan. Jadi kita harus belajar untuk tidak sombong. Yang kedua, ayat 42 lebih menarik lagi kalau kita membaca ayat yang ke-42, bahwa hal yang kedua yang menjadi alasan mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan itu karena mereka tidak melibatkan Tuhan lagi. Baca baik-baik ayat 42, kita bisa melihat bahwa mereka tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan tidak dilibatkan. Bahkan Tuhan sudah katakan, aku tidak menghendaki, aku tidak hadir. Tapi mereka ngotot, terlalu percaya diri, bahwa ambisius yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan tidak hadir di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang kedua, selain selain kesombongan menghasilkan dosa, yang kedua adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan, maka yang terjadi adalah kegagalan. Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel mengalami kegagalan begitu luar biasa, dan ini adalah catatan sejarah kekalahan mereka begitu luar biasa karena mereka tidak melibatkan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang sombong selalu pasti tidak melibatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau membantu kita, Tuhan mau menolong kita. Kita ini siapa? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu untuk memiliki kesediaan untuk melibatkan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita. Jangan sampai tidak melibatkan Tuhan. Begitu kita sudah merasa di atas karena kita tidak melibatkan Tuhan, apa yang terjadi? Kehancuran. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, ketika tidak melibatkan Tuhan, yang terjadi adalah dosa, dan dosa melahirkan kegagalan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita harus belajar banyak untuk hal ini. Yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang membuat kemudian kegagalan itu menjadi produk dari dosa? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca ayat 43, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel selain sombong, angkuh, tidak melibatkan Tuhan, yang ketiga, mereka berlawanan atau menentang Tuhan. Wah, ini lebih parah lagi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, belajar untuk tidak menentang kehendak Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca, Tuhan berbicara, mereka tidak mendengar. Tuhan berbicara, mereka malah melawan. Tuhan berbicara, bahkan mereka bertindak melewati batas kewenangan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Mereka gagal total alias gatot. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, saya menyarankan kita, memotivasi kita untuk jangan melawan, menentang Tuhan. Jadi 3 hal ini sangat penting sekali. Orang-orang yang menantang Tuhan, melawan Tuhan. Saya melihat ada banyak kesaksian di YouTube, ya Bapak Ibu dan Saudara bisa buka, atau di Facebook, atau di media sosial. Begitu banyak orang melawan Tuhan, bahkan bernasar Bapak Ibu dan Saudara. Wah, kalau saya begini, pasti Tuhan tidak akan pernah begini, Tuhan yang segala macam. Saya tidak usah sebutkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi? Kegagalan, sakit penyakit, kematian Bapak Ibu dan Saudara. Dan haleluya, puji Tuhan, kita harus belajar banyak untuk hal ini. Bapak Ibu dan Saudara, 3 hal ini akan memproduksi dosa, dan dosa memproduksi kegagalan. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, tidak melibatkan Tuhan. Yang ketiga, melawan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu saya berikan satu quote kepada kita, suara sahabat Kursi dimanapun Anda berada. Produk dosa ialah kegagalan, karena sikap hati dan karakter yang penuh kesombongan, tidak menghadirkan Tuhan dan dalam segala hal, dan tidak bertindak melawan Tuhan. Hindari dan jangan hidup dalam dosa yang untuk gagal. Hidup kita bukan untuk gagal Bapak Ibu dan Saudara, tapi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita belajar memperbaiki diri, belajar mengubah cara pandang kita, mengubah karakter kita. Memang tidak enak Bapak Ibu dan Saudara, tapi saya mau katakan kepada kita semua, orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, dia pasti mau belajar dari kegagalannya. Tapi orang yang tidak diciptakan dalam Kristus Yesus, dia pasti tidak mau belajar. Yang ada dia makin sombong, makin tidak menjauh dari Tuhan, dan bahkan melawan Tuhan. Hindari itu Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang apa sih dari kegagalan itu? Kita banyak belajar tentang apa? Yang kedua, ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Sahabat Koci, hal yang kedua adalah belajar. Kegagalan membuat kita belajar bahwa kita kalau kemudian gagal dan melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka kita bisa stagnan.
Nah, hati-hati. Hal yang paling tidak enak adalah kita tidak bisa melakukan apapun. Kita ke kanan tidak bisa, ke kiri tidak bisa, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Bapak Ibu dan Saudara, ke bawah tidak bisa, satu-satunya kemana? Kepada Tuhan. Dan Tuhan kalau sudah menghukum, kita bisa stagnan. Karena apa? Karena kegagalan kita memahami kehendak Tuhan. Kegagalan kita kemudian mengikut Tuhan. Kegagalan kita kemudian menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang di dalam gereja mengalami kegagalan dan tidak mau belajar dari kegagalan, bahwa kegagalan bisa membuat kita stagnan. Artinya apa? Ada konsekuensi atas semua dosa kita. Ada konsekuensi atas semua kegagalan kita. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita baca ayat 44 sampai 46. Kita bisa menemukan ada 3 hal penting yang kemudian menjadi poin penting untuk mendukung bahwa kegagalan akan membawa kita kepada kondisi stagnan. Bahwa kita stagnan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sekali Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa ke samping, kiri, kanan, dan segala macam, ke bawah Bapak Ibu dan Saudara. Andalan kita, teman kita, relasi kita, kekayaan kita, teman, pejabat, segala macam Bapak Ibu dan Saudara, itu bisa tidak bergerak sama sekali, tidak bisa mendukung kita, bahkan tidak bisa mensupport kita kalau kita dalam dosa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran yang kedua yang sangat penting. Mengapa demikian? Bapak Ibu dan Saudara, ketika bangsa Israel itu melawan Tuhan, sombong, angkuh, dan tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, melawan Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 44 kita bisa melihat bahwa mereka mengalami kekalahan yang terbesar dalam hidup mereka. Dan ketika mereka kalah Bapak Ibu dan Saudara, mereka kemudian seperti laba yang dikejar Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan power, mereka kehilangan muka, mereka begitu malu. Yang ketika mereka kekuasaannya menjadi sempit, artinya apa? Mereka tidak bisa lagi semau-maunya atau kemudian lebih luas pergerakannya menjadi sempit. Dan mereka hidup dalam ketakutan. Karena apa? Ya karena mereka kalah. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka kalah, dikejar seperti laba. Artinya apa? Mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Dan ini dicatat oleh Alkitab, kitab Ulangan pasal yang pertama 41 sampai 46, bahwa ketika mereka gagal karena dosa, karena kehidupan mereka tidak mau menyenangkan hati Tuhan, mereka sombong, angkuh, mereka tidak melibatkan Tuhan, bahkan melawan Tuhan, mereka mengalami kegagalan yang luar biasa. Lalu kegagalan apa lagi? Stagnan apa lagi yang mereka alami? Bapak Ibu dan Saudara, ayat 45 mengatakan mereka menangis begitu luar biasa. Tapi Tuhan katakan, I don't care, sakit hati tidak. Bapak Ibu dan Saudara, mereka yang kedua, selain mengalami kekalahan yang luar biasa, mereka mengalami kesedihan yang luar biasa. Psikologi mereka kemudian kalah, kena mental. Istilahnya sekarang, wah kena mental kamu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Rohi dimanapun Anda berada, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa dosa yang memproduksi kegagalan itu kemudian bisa membuat kita kemudian menjadi sedih. Begitu banyak orang sedih, stres, depresi, gila Bapak Ibu dan Saudara, bahkan kehilangan jati dirinya, kehilangan masa depannya, menjual Tuhan dan segala macam, karena mereka melakukan dosa dan mereka sedih. Seakan-akan mereka menjadi korban Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan tidak bisa diakali, Tuhan tidak bisa dibodohi, Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan katakan, aku tidak peduli. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tidak pasti tidak mau hidup dalam kegagalan. Lepaskan itu Bapak Ibu dan jangan mau. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, orang kalau sudah stagnan dalam kegagalan, maka masa diamnya bisa diperpanjang. Ayat 46 begitu jelas. Mereka hidup mereka tinggal di Kades Barnea begitu lama. Artinya Tuhan tidak mau peduli dengan mereka. Mereka hidup dalam sebuah ketidakpastian hidup. Mereka hidup dalam sebuah pengharapan yang sudah tidak ada lagi. Mereka tidak ada mujizat. Mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Mereka tidak bisa lagi mengalami kemenangan. Mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang begitu akut Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kehilangan segala-galanya. Kegagalan karena dosa bisa membuat kita stagnan. Kita bisa mengalami kekalahan luar biasa atau kehancuran luar biasa. Yang kedua, kesedihan meratapi diri. Yang ketiga, masa diam kita diperpanjang. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di balik itu semua, kita bisa belajar banyak tentang hal ini. Bahwa dosa bisa membuat kegagalan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan izinkan kita untuk berdiam,
maka berdiamlah di hadapan Tuhan dan minta Tuhan menjamah hati kita, merubah cara pandang kita, menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan kesewenangan kita untuk tidak kemudian melawan, tapi kita tunduk di hadapan Tuhan. Supaya apa? Semua sedih kita diubah menjadi sukacita, semua kegagalan kita diubah menjadi tarian yang luar biasa, menjadi senyum yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Jika kita mau belajar banyak, bahwa kegagalan membuat kita bisa belajar banyak tentang kehadiran Tuhan, tentang otoritas Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang semua yang Tuhan inginkan. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama merenungi bagian firman Tuhan ini begitu penting dalam mengarungi tahun 2024, di mana kita adalah ciptaan dalam Kristus Yesus yang harus diubah, yang mau belajar, yang mau kemudian mengoreksi diri, mau belajar untuk merendahkan hati, merendahkan hidup, merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa ada syarat. Yang jelas kita harus mau hidup dalam ketundukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa membawa kami melewati lembah kekelaman sekalipun Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati pelayanan ini, berkati konten ini, berkati juga semua jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa dimanapun berada yang saat ini sedang menuju kepada suatu keyakinan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota-kota di mana kami tinggal, berkati Pilpres pada tanggal 14 supaya diberkati Tuhan, berjalan dengan baik, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati juga Tuhan Yesus dengan setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan bukakan jalan berbagai macam solusi dalam hidup mereka supaya mereka bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua supaya kami bisa melihat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk kami makin taat, makin tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga usaha-usaha jemaat Tuhan, berkati sekolah, pendidikan mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan kerinduan, cita-cita mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga pelayanan ini supaya diberkati Tuhan dan segala sesuatu yang kami perlukan dan rencanakan. Paskah yang kami akan laksanakan bulan April, Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik. Jemaat Tuhan berkati dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, kami mengucap syukur, berterima kasih Bapak Ibu dan Saudara masih setia bersama-sama dengan kami, dan dukung terus channel ini supaya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara bisa mendukung pelayanan ini baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk doa, ataupun dalam bentuk dukungan yang lain. Terima kasih, dan bisa menghubungi kami di 085314483419. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Haleluya, puji Tuhan.